Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi di mana materi ini merupakan materi bab 9, yaitu tentang variable costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Jadi di sini itu akan mempelajari tentang metode harga pokok, di mana di situ ada variable costing ya. Dan juga untuk harga pokok proses ada juga variable costingnya, bagaimana perlakuannya seperti itu ya. Nah, baik, saya akan melanjutkan di sini. Nah, metode variable costing. Apa sih metode variable costing itu? Metode variable costing ini merupakan metode costing atau metode biaya yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam biaya produk. Jadi ingat, kalau metode variable costing itu di mana metode biaya yang dimasukkan ke produksi itu adalah ataupun yang dimasukkan ke dalam biaya produk itu adalah biaya produksi variabel. Ya, jadi biaya produksi variabel dimasukkan ke biaya produk. Itu adalah metode variable costing. Kemudian dalam metode costing ini atau metode biaya ya, biaya produknya itu nanti akan mencakup 3 bagian ya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik secara variabel. Ingat itu. Nah, di sini untuk metode variable costing di sini ada beberapa pendekatan dalam penggolongan biayanya. Di sini pada dalam penggolongan biayanya, di mana biaya variabelnya itu digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ingat. Jadi penggolongan biaya variabilitasnya ini digolongkan menjadi 2, ada biaya variabel dan biaya tetap. Dan jadi ada 2 bagian ya. Kemudian di dalam metode variable costing itu harus diinput atau dimasukkan ke dalam sebuah laporan keuangan yang berupa laporan keuangan laba dan rugi, di mana nanti laporan laba ruginya itu yang digunakan dalam metode variable costing ini menggunakan laporan laba rugi kontribusi. Jadi dikontribusikan. Sini. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kok harus kita membuat sebuah laporan laba rugi tersebut? Yaitu tujuannya yaitu untuk memberikan sebuah informasi terutama bagi para pihak intern. Apa sih tujuannya? Yaitu yang pertama, kita bisa digunakan untuk perencanaan untuk kedepannya. Kemudian untuk pembuatan sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir itu, yang ketiga itu untuk sebuah pengendalian. Itu adalah fungsi-fungsi atau tujuan dari dibentuknya atau suatu output informasi laporan keuangan kontribusi tadi ya, seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Ini adalah bentuk laporan laba rugi berdasarkan metode variable costing, di mana ingat laba rugi yang tadi adalah laba rugi kontribusi. Ingat ya, kontribusi. Ingat tadi kalau metode variable costing itu biaya variabilitas itu dibagi 2, ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ingat di sini ya. Di sini ada pendapatan ya, ada biaya variabel. Nah, ada juga biaya tetap. Tetapi yang dimasukkan ke biaya, yang dimasukkan ke laba kontribusi itu adalah yang dikategorikan sebagai biaya variabel. Jadi yang dimasukkan ke laba rugi kontribusi itu adalah biaya yang dikategorikan sebagai variabel. Nah, jadi di sini ada pendapatan, kemudian biaya variabelnya apa, baru di sini ketemu sama laba kontribusi. Kemudian biaya tetapnya dimasukkan juga. Nah, di sini biaya tetapnya akan menghasilkan sebuah laba bersih. Bu, kenapa ini tidak dikategorikan laba bersih kontribusi? Tidak. Yang dimaksud dengan laba kontribusi itu hanya memasukkan sebuah biaya variabel saja. Seperti itu. Jadi ini adalah format dari laporan laba ruginya dengan menggunakan metode variable costing, di mana itu adalah laba ruginya adalah laba rugi kontribusi. Ya, jadi kontribusinya itu hanya pada laba kontribusi ini ketika sudah memasukkan biaya-biaya secara variabel. Kalau sudah memasukkan biaya tetap, itu tidak berbunyi laba kontribusi lagi, melainkan sebuah laba bersih, seperti itu. Selanjutkan lagi, ini seperti manfaat yang tadi ya, sama dengan yang telah saya jelaskan tadi. Ada perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, ini klasifikasi biayanya sebenarnya dari item tadi itu. Ini adalah sebuah klasifikasi biaya, di mana di sini klasifikasi biayanya yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik ya.
ingat, biaya overhead pabriknya itu secara variabel. Jika ketiganya itu disatukan, itu akan menjadi biaya produksi variabel. Nah, biaya produksi variabel ini yang nantinya akan menjadi sebuah biaya variabel ya. Kemudian selain itu juga ada biaya administrasi umum dan secara variabel dan biaya pemasaran secara variabel. Ingat, kalau itu sifatnya secara variabel itu maka dikategorikan ke biaya variabel. Nah, itu akan menjadi sebuah laba kontribusi setelah pendapatan itu mengurangi biaya variabel. Kemudian ketika muncullah sebuah biaya tetap, maka biaya tetapnya itu akan menjadi pengurang dari laba kontribusi. Itu akan menjadi sebuah laba bersih. Di sini ada BOP tetap, biaya administrasi umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Kalian kan sudah tahu dan bisa membedakan mana yang variabel dan mana yang tetap, seperti itu. Jadi ketika timbul tetap, maka tetap itu posisinya ada di bawah laba kontribusi yang akan menghasilkan sebuah laba bersih, seperti itu. Itu adalah klasifikasi dari sebuah biaya dan informasi biayanya. Seperti ini. Jadi ini adalah kerangka untuk membentuk sebuah laporan keuangan yang di sini. Nah, ini. Bisa dipahami ya. Nah, baik, lanjut lagi di sini. Kalau kalian sudah paham tentang variable costing, di mana harus membuat laporan keuangan yang berupa laba rugi, kontribusi ya. Kemudian di sini kalian harus juga membuat sebuah atau melakukan perlakuan terhadap variable costing ketika variable costing itu dimasukkan di dalam metode harga pokok pesanan atau job order costing ya, seperti itu. Jadi di sini rekening yang biasanya digunakan untuk variable costing dalam job order costing atau metode pesanan, di sini ada beberapa rekening atau akun-akun yang biasanya digunakan, di antaranya ada BDP bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP overhead pabrik. Kemudian BOP sungguhnya, BOP variabel sesungguhnya. Ingat, ada yang variabel ya. Sekarang ada BOP tetap sesungguhnya. Jadi kalau BOP itu ada yang variabel, ada yang tetap. Kemudian BOP variabel yang dibebankan. Nah, ini adalah item-item rekeningnya, juga biaya pemasaran dan administrasi umum secara variabel dan juga secara tetapnya. Jadi ini adalah item-item rekening yang akan digunakan di dalam melakukan proses penjurnalan nanti untuk metode variable costing di dalam job order costing ya. Nah, ini kalau secara akuntansi di sini sebenarnya apa sih tujuannya? Kok kita itu perlu melakukan pencatatan variable costing pada setiap order costing atau setiap pesanan seperti itu? Sebenarnya di sini itu adalah hal yang penting. Karena apa? Di sini kita itu bisa mengklasifikasikan mana itu yang dikategorikan dengan biaya variabel dan mana itu yang dikategorikan dengan biaya tetap, seperti itu. Nah, apa aja sih yang akan dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini untuk akuntansinya, variable costing di sini adalah mencatat nanti ya. Ingat, akuntansinya berarti kita berhubungan dengan penjurnalannya. Kalau secara penjurnalannya berarti apa yang harus kita jurnal di sini atau yang kita lakukan di dalam proses-proses akuntansinya? Yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku dan penolong. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Jurnalnya seperti biasa yang seperti kita kerjakan kemarin-kemarinnya, itu jurnalnya seperti itu. Tapi kemungkinan nanti itu berbeda pada perhitungannya saja. Ya, seperti itu. Yang ketiga, sekarang pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Ingat, ini yang variabel. Tadi kan itemnya ada yang variabel ya. Ada yang tetap, sesungguhnya ada variabel yang dibebankan. Jadi kita menghitungnya pembebanan biaya overhead pabrik variabel, kemudian BOP sesungguhnya terjadi, kemudian BOP sesungguhnya ke biaya variabel dan tetap, seperti itu. Jadi ada dua nanti variabel dan tetap, seperti itu. Jadi nanti ditambahkan antara item ini dengan item ini nanti. Yang keenam, pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, ini seperti biasa produk jadinya, kemudian ada sisanya juga ya nanti. Penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, nanti akan timbul selisih juga nantinya di sini. Kemudian yang 8, pencatatan biaya komersil dan pencatatan penyerahan produk kepada pemesanan. Jadi ini adalah secara akuntansi langkah-langkah yang akan dilakukan. Nanti kalian akan bertemu dengan sebuah soal yang nantinya akan bertahapan dengan 9 langkah ini dalam pencatatan akuntansinya. Nah, seperti apakah contohnya? Seperti ini ya. Nih, contoh soal variable costing pada metode harga pokok pesanan. Ini contohnya.
PT EKZ berusaha dalam bisnis percetakan. Jadi ini percetakannya ya. Produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan. Ingat pesanan karena metodenya job order costing. Metode penentuan harga pokok produksinya digunakan adalah metode variable costing. Ini variable costing. Jadi ini adalah variable costing ya. Karena menurut pertimbangan manajemen Puncak, informasi biaya yang dihasilkan oleh metode ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi tujuannya di setiap perusahaan itu mesti tidak luput dari 3 manfaat tadi, yaitu untuk perencanaan, pengambilan keputusan seperti itu ya. Nah, kemudian dari ini dapat diketahui ini adalah persediaan barang dalam proses ya, BDP dalam prosesnya. Di sini diketahui BDP-nya ini berarti ini adalah persediaan yang akan dilakukan. Ini bahan baku, tenaga kerja sama BOP secara variabel ya, karena ini variable costing berarti di sini variabel. Ada pesanannya 11, 12 dan 103. Nah, ini berdasarkan ini ya, sudah ada tabel-tabelnya. Kemudian di sini ada pesanan tambahan lagi yaitu 104. Di sini dari transaksi di sini sudah jelas pada bulan Januari di sini sudah mulai memakan bahan baku untuk kegiatan produksinya, juga memakan bahan penolong atau memakan bahan penolong ya. Dimana untuk kegiatan produksinya itu yaitu untuk menyelesaikan sebuah pesanan apa aja, yaitu pesanan 101, 102 dan 103. Kemudian di sini juga ditambahkan lagi di mana menerima sebuah pesanan atas pesanan 104. Jadi selain melanjutkan produksi 101, 102, 103 juga menambah atau menerima sebuah pesanan baru yaitu 104. Nah, pemakanan atau pemakaian di dalam pesanan ini adalah biayanya sebesar ini ya. Nah, ini 50, 40 sama 20. Nah, ini untuk pemakaian bahan baku dan bahan penolongnya. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan bahwa pemakaian bahan penolong selama bulan Januari berjumlah 25.000. Biaya ini berlaku tetap ya. Ini berlakunya sifatnya berlaku tetap. Nah, kalau seperti ini berarti bahan penolong ya, selama bulan Januari dari seluruh pesanan yang dikerjakan ini bahan penolongnya yaitu 25.000. Kemudian informasi kedua, menurut kartu jam kerja, jadi berdasarkan tenaga kerja langsung ya, pesanan 1, 2, 3 memakan ini jam dengan upah yang ini, kemudian 104 itu ada tambahan ini ya. Jadi biaya tenaga kerja langsungnya sebesar ini. Di sini selain biaya tenaga kerja langsung juga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini 50. Biaya tenaga kerja pemasaran ada 125. Biaya tenaga administrasi dan umum jadi juga 140. Selain dihitung dari yang ini juga ada biaya-biaya lainnya. Tenaga kerja lainnya diantaranya ini ya. Ini masih soal. Jadi masih banyak transaksi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam soal ini. Baik, saya akan melanjutkan kembali. Nah, di sini yang saya akan lanjutkan kembali, di sini ada sebuah catatan tambahan lagi atau informasi tambahan lagi yang menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja tidak langsung adalah berlaku tetap sama dengan kayak tadi. Kalau tadi kan BOP-nya ya. Ini bukan BOP, bahan penolong ya, berperilaku tetap di sini. Kalau di sini biaya tenaga kerja tidak langsungnya yang berperilaku tetap, di sini dipisahkan ada variabel sama tetap, ada tenaga kerja pemasaran dan kerja administrasi dan umum. Ini ya. Ini yang berperilaku tetap. Kemudian yang ketiga, ini tarif untuk BOP itu ditentukan bahwa tarifnya itu berdasarkan anggaran itu 500 per jam. Itu berdasarkan anggaran. Kalau ingat, kalau anggaran itu kemarin harus kita itu memperhitungkan tarifnya atau mengetahui tarif BOP-nya. Nah, kemudian yang keempat di sini, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi ya. Kecuali bahan penolong, karena bahan penolongnya itu bersifat tetap, maka di sini hanya 25.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung ya, tidak langsung pabrik sebesar 50.000. Nah, adalah sebesar 192.000. Nah, dari mana sih 192.000? Jadi dari 142 ditambah dengan 50 nantinya itu akan menjadi 192. Ini adalah informasi yang keempat. Informasi kelima, pesanan 123 ini telah selesai. Nah, pesanan 01 dan 02 diserahkan
kepada pemesan. Jadi ini yang diserahkan ke pemesan. Kemudian 103 disimpan di gudang, 104 dalam proses atau barang dalam proses akhir. Ini adalah informasi dari sebuah kegiatan produksi di suatu perusahaan. Apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan sebuah ini? Baru kita akan mengerjakan sebuah pengerjaan dari soal ini, baru kita melakukan pencatatan akuntansinya ya. Nah, apa aja yang harus kita selesaikan di sini? Penyelesaian, pencatatan. Ingat yang pertama tadi ya, bahwa item yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan pencatatan pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong ya, seperti item yang tadi. Jadi kan tadi ada 9 kan. Jadi kita itu pada tahap pertama dulu, yaitu pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Ingat, bahan bakunya tadi memakan berapa sih seluruhnya itu? Kita kembali lagi ke slide pertama. Nah, ini bahan bakunya memakainya 240, sedangkan bahan penolongnya 25 yang bersifat tetap. Jadi ini ya. Nah, kenapa Bu ini tidak dikatakan bahan penolong? Ingat, bahan penolong itu adalah masuk BOP yang sesungguhnya. Nih. Kemudian kalau saya rasa ini kalian sudah paham ya. Kemudian biaya tenaga kerja. Ingat, biaya tenaga kerjanya adalah BDP, biaya tenaga kerja langsung ya. Dalam prosesnya itu kita masukkan kembali. Kemudian BOP sungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi umum dan gaji. Ini perolehnya dari mana? Dari item ini. Ya. Ini adalah merupakan jumlah biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah ini sama ini, seluruhnya menjadi itu ya. Nah, nih kreditnya gaji dan upah, tuh bisa paham kan? Kemudian di sini pencatatan yang ketiga, pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Jadi di sini item ketiga yaitu melakukan pencatatan pembebanan biaya BOP ya. BOP variabel kepada produk. Ingat, tadi BOP variabel. Balik lagi ke slide yang awal ya. BOP variabel ya. BOP variabel, mana BOP variabel? Mana tadi? Yang masuk BOP variabel berarti sifatnya yang ini. Tarif biaya overhead pabrik kepada produk ya. Ingat, biaya overhead pabrik kepada produk ditentukan menurut anggaran adalah 500. Jadi di sini BOP variabelnya itu ingat tarifnya juga sama-sama 500 per jam dengan tenaga kerja langsung. Jadi di sini tinggal dikalikan dengan 500 sebagai tarif, nilainya adalah 130. Gimana jurnalnya? Karena ini kan BOP-nya itu BOP-nya itu dibebankan pada produk kan. Jadi kalau dibebankan kepada produk kan masih barang dalam proses, masih melekat pada barang. Jadi jurnalnya itu adalah barang dalam proses. BOP variabelnya kita kreditkan itu apa? Yaitu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Itu akan menjadi kredit kan. Awalnya kita anggarkan menjadi debit kan. Ketika sudah kita alihkan menjadi barang dalam proses, BOP variabel itu akan berubah menjadi kredit. Ini BDP BOP variabelnya timbul, kreditnya ini berkurang. Nah, sebesar nilainya ini ketika sudah dikalikan dengan tarif. Kemudian pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Ini adalah item yang keempat. Berapa sih sesungguhnya terjadi? Nah, tadi kan sudah jelas di sini. BOP pabrik yang sesungguhnya terjadi di sini kecuali 25 sama 50 di sini terjadinya adalah 192 ya. Di mana 192 ini terdiri dari biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik yang tetap. Jadi nilainya adalah 192. Jurnalnya bagaimana? BOP sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikreditkan. Ingat, kalau di sini ini biaya variabelnya itu dari tenaga kerja, berarti biaya tenaga kerja tidak langsung seperti itu. Jadi pokoknya biayanya itu selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, itu adalah item yang keempat untuk pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. Ini BOP yang dibebankan kepada produk. Ingat, itu mesti BDP atau barang dalam proses. Kalau yang ini itu BOP yang sesungguhnya sudah timbul, kemudian rekening yang awalnya dianggarkan itu akan menjadi kredit karena itu sudah mulai berkurang. Itu item yang keempat masih ya. Ini yang kelima sekarang. Pencatatan pemisahan overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel biaya tetap. Jadi pemisahan. Kalau tadi kan satu ya di sini.
biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tapi kalau yang sekarang ini, pencatatan pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ini seperti ini. Dari mana Bu? Item ini, item yang 142, 125 seperti di situ ya. Kita akan mencarinya item 142, 125 itu kita kembali ke slide yang awal. Mana ya? Ini. Di sini sudah diketahui kan ini. Mana tadi? Biaya overhead pabrik sesungguhnya 142, kemudian biaya pabrik tetap sesungguhnya. Ini ya. Biaya overhead pabrik dari biaya overhead pabrik variabel adalah 142. Kemudian kita mencari yang biaya overhead pabrik yang tetap. Kalau tadi kan yang sesungguhnya, sekarang itu yang tetap. Yang tetapnya adalah di sini ini 125 ya. Jadi di sini biaya tetapnya itu akan terjadi nilainya adalah 125. Dari mana nilai 125 seperti di sini? Jadi nilai di sini kita hanya beralih pada nilai yang tetap saja ya. Mana yang berperilaku tetap tadi? Ini. Kalau tadi ingat biaya overhead pabrik sesungguhnya yang bersifat tetap ya. Di sini adalah nilainya diketahui nilainya 125 ya. Kalau tadi 142 yang variabel, kemudian yang satunya adalah 125 ini yang biaya produksi yang variabel, kemudian biaya overhead pabrik yang tetap. Bu, di sini kok 50, dapat dari mana? 125. Berarti kan di sini ya. Di sini kan biaya overhead pabrik tetap di sini 50. Kemudian BOP pabrik yang sesungguhnya yang terjadi juga yang bersifat tetap di sini kan ada 25 sama 75. Ini tidak boleh dimasukkan ke biaya dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Tetapi jika ini bersifat tetap, maka ini juga dimasukkan 25 sama 50. Jadi 25 ditambah 50 ditambah juga dengan biaya overhead pabrik yang tetap. Jadi nilainya adalah 125. Itu adalah untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya yang memiliki sifat tetap. Ya. Jadi ini biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah 267. Kalau tadi ini adalah, kalau BOP kan tadi kan ada BOP yang sesungguhnya itu kan ada dua ya, ada dari variabel, ada yang dari tetap, di mana biaya variabelnya itu 142, kemudian 50 untuk yang tetap. Ingat, biaya variabel yang tadi yang sesungguhnya tadi atau biaya overhead pabrik yang variabel yang sesungguhnya tadi kan itu terkecuali bahan baku sama bahan penolong ya. Bahan baku sama penolong jika itu sudah dikategorikan sebagai sifatnya tetap, itu tetap dimasukkan untuk biaya overhead pabrik tetap yang sesungguhnya. Di situ kan ada 75 sama 50. Jadi itu tinggal ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap yang sesungguhnya juga. Jadi nilainya adalah 125. Apa yang perlu dikreditkan yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Ini awalnya kan ini. Kemudian ketika sudah ada biaya overhead ada biaya variabel, maka di situ harus dipisah mana yang variabel dan mana yang tetap. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya dikreditkan adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini item selanjutnya yaitu melakukan pencatatan harga pokok produk jadi ya. Ingat tadi, jadi kalau di sini sudah melakukan pemisahan biaya, item yang ke-6 itu adalah pemisahan harga pokok pesanan atau pemisahan harga pokok barang jadi. Ya, ingat, yang jadi kan tadi ada dua, yaitu 101 dan 102. 103-nya itu selesai tapi masih disimpan di dalam gudang, berarti prosesnya barang dalam proses juga. Yang 104 itu masih dalam pengerjaan, belum selesai. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja dalam kartu harga pokok pesanan seperti pada soal-soal berikutnya atau materi sebelumnya itu tentang harga pokok pesanan, bahwa di sini saldo awalnya 150, 130 dan 65. Dari mana di sini kita melakukan itu? Dari BDP awal. BDP awal nih. 150 ya. Kemudian 130, 165
130 kemudian ada 65. Jadi tinggal dimasukkan di kartunya. Ya, 65. Kemudian Januari ada 50, 75 sama 37.500. Dari mana di sini? Kita lihat dulu di sini biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya itu untuk yang 101 itu memakan berapa sih biaya bahan bakunya? Biaya bahan bakunya untuk yang 101 itu memakan 50, biaya tenaga kerjanya juga dilihat nanti. Nah, ini kan 50, biaya tenaganya 75 ya. Lihat 75, benar enggak? Nah, ini biaya tenaga kerjanya memakan adalah 75. Kemudian BOP-nya ya. BOP-nya itu dilihat di sini. Dari ini mana slide-nya tadi? Nah, ya. BOP-nya di sini, BOP variabelnya adalah 37.500 ya. Nah, Bu, ini dapat dari mana 37.500? Padahal BOP variabelnya di sini 142. Kemudian di depan itu ada mana tadi? 142. Kemudian BOP variabelnya juga ada 192 ya. Nah, seperti itu. Kemudian masih banyak juga ya di sini biaya variabelnya. Kita menghitungnya dari mana ya? Dari di sini dulu ya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa biaya variabelnya di situ diketahuinya nilainya adalah berapa tadi? Dari kartunya itu adalah 37.500 ya. Nilainya 37.500 ya. Dari mana biaya overhead pabriknya itu? Sebentar. $37.500. Dari mana di situ ya? Kita mengetahuinya di sini untuk yang biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk yang 101 di sini kan biaya overhead pabrik variabelnya kan 65 awalnya ya. Kemudian ketika di sini biaya overhead pabriknya mana? Ini BB tenaga kerja langsung. Di sini kan diketahui tadi dari yang 500 tadi ya. 500 itu mana perhitungan? Nah, ini kan ada nilainya adalah 130 ya. Ini untuk BOP variabel 130 untuk BOP variabel yang dibebankan. Tapi kan di sini kita harus menghitung BOP variabel yang sesungguhnya atau BOP variabel yang kita pakai seperti itu. Jadi di sini dari nilai-nilai itu bahwa bisa diketahui untuk biaya BOP variabelnya adalah 37.500. Jadi nanti dari jumlahnya ini tinggal kita jumlahkan semua, totalnya menjadi 507.500. Ini jika ditotal. Sama dengan pesanan 102 ya. 102 itu akan menjadi berapa? Seperti itu ya. Nah, 102 dilihat juga saldonya. Dilihat juga saldonya di sini 102 125 100 ya, 100 mana tadi ini 125 100 sama 50 ya. Ini BB dong. Nah, seperti itu. Jadi tinggal jadi di sini tinggal memasukkan saja ya. Ingat ini. Jadi ini yang tadi. Nah, ini ada saldonya sudah masuk Januari 40, 30 sama 15. Tinggal masukkan saja ya. Ini 40 masukkan. 30 dimasukkan. Kemudian ada 14, mana 14? Mana sih tadi? Yang dikalikan BOP. Ini tinggal dimasukkan 15. Jadi di sini tinggal dimasukkan 12. Sama dengan yang 01 tinggal masukkan yang ini. 37.500 masukkan 15. Masukkan juga 27 ya. Tinggal masukkan ini saja. Yang penting kita harus bisa mengetahui pembebanan biaya overhead pabriknya. Ya. Jadi jumlahnya ini 103 kan masih belum selesai ya. Tetap kita harus memperhitungkan yang namanya kartu pokok pesanan sama juga dengan 104 seperti ini ya. Kalau seperti itu baru kita melakukan pencatatan harga pokok barang
jadi kalau sudah dibuat kartu harga pokok pesanannya, baru kita mencatat harga pokok barang jadi di sini ya. Nah, di sini pencatatan harga pokok barang jadi. Di sini ingat yang selesai itu 101, 102, 103 itu selesai tapi masih disimpan di gudang. 104 itu masih dalam proses ya. Nih. Semuanya tinggal dimasukkan saja. Bahan bakunya habis berapa? 200, 205 sama BOP-nya 102. Tinggal dimasukkan di jumlah. Nah, total biayanya sebesar ini. Seperti jurnal seperti umumnya. Kalau barang jadi berarti di debitnya barang jadi, barang dalam prosesnya menjadi di kredit, atau nantinya barang dalam prosesnya ini akan menjadi berkurang seperti itu. Itu untuk pencatatan harga pokok barang jadi. Nah, kemudian untuk penutup ya. Sekarang untuk penutup kalau tadi 6, 7 berarti 8 ini. Tinggal satu lagi. Pencatatan penutup rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Nah, jadi kan masih ada akun-akun yang masih belum kita tutup. Contohnya tadi ada BOP kan. BOP kan masih ada ya. Nah, BOP itu kan masih ada. Tadi 130. Nah, ini kan sebenarnya masih belum ketutup atau belum kita jurnal di sini ya. Nah, ini barang dalam proses BOP variabel ini kan masih ada. Sudah kita jurnal ya. Masih hidup kan? Kata orang ini masih hidup karena ini masih belum ketutup. Tetapi kan barang ini kan sudah selesai. Barang ini sudah selesai, kita tutup aja, maka BDP dalam proses ini akan menjadi di kredit. Ya. Oh, bukan di kredit maksudnya, menjadi di debit ya. Nah, karena masih akan ditutup. Mana tadi? Ya ini. Ini biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan itu akan menjadi di debit, tapi barang dalam proses BOP-nya ini akan menjadi di kredit nantinya. Benar, tapi BDP BOP-nya akan menjadi di kredit, tapi biaya overhead pabrik variabelnya akan menjadi di debit. Ini kan? Ini sudah berkurang. Nah, ya. Ini akan beralih berkurang. Kemudian di sini biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Ini kan yang dibebankan sebenarnya 130, ya. Kemudian yang sesungguhnya berapa sih yang sesungguhnya tadi? Kita lihat dulu yang sesungguhnya tadi dari soal tadi. Variabel yang sesungguhnya 142, tapi kenyataannya yang dibebankan itu hanya terdiri dari berapa tadi? Kok kesini lagi slide-nya. Nah, hanya 130. Padahal yang di sini untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah 142, yang dibebankan adalah 130. Berarti kalau ada hal seperti ini berarti kan ada selisih ya. Selisihnya itu apa? Nah, ini selisihnya adalah selisih kurang apa selisih lebih kalau seperti itu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti terjadi selisih kurang ya, terjadi selisih kurang antara yang dibebankan dengan yang sesungguhnya. Berarti harus menjadi penambah pada biaya overhead pabrik yang dibebankan, yang sebenarnya kan 142 tapi yang dibebankan itu 130. Berarti kan kurang 12.000 menjadi di sini. Nah, kalau seperti itu maka ini kan selisih kurang, maka ini akan menjadi harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan pada pembebanan lebih atau kurang variabel. Nah, ini akan menambah apa mengurangi nanti dari produk. Nah, di sini akan ketemu di sini ya. Kalau HPP di debit berarti apa? Berarti kalau HPP di debit akan menjadi sebuah laba atau sebuah keuntungan. Nah, ini adalah untuk penutup rekening BOP variabel yang dibebankan sama menutup lebih dari kurang BOP variabel ke HPP. Seperti itu. Jadi dibandingkan ke HPP nanti. Ingat, apa aja sih yang perlu ditutup? Untuk yang ditutup itu adalah rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Variabel yang dibebankan kan 130. Itu wajib kita tutup. Yang awalnya di kredit itu kita tutup, ya. Kemudian kita tutupnya dengan apa? Yaitu tutupnya dengan BOP yang sesungguhnya. Bukan nominalnya beda. Ketika beda itu akan ada selisih. Selisihnya adalah selisih lebih dan selisih kurang. Seperti metode-metode sebelumnya. Selisihnya itu akan ditutup juga. Apa penutupnya, Bu? Penutupnya adalah harga pokok penjualan atau HPP. Seperti itu. Sebenarnya HPP itu nantinya bisa juga menentukan laba atau ruginya dari sebuah produk. Kemudian selanjutnya pencatatan biaya komersil. Nah, ini nih biaya komersil adalah biaya itu adalah biaya ada komersil itu sebenarnya di luar biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja, sama BOP variabel. Di sini ada beberapa biaya-biaya, biasanya itu ada biaya pemasaran, biaya administrasi umum, seperti itu. Di situ jika ada variabel dan tetap, kita masukkan juga sebagai variabel dan tetap. Jika ada yang secara umum, kita masukkan secara umumnya. Di sini dilihat dari soalnya, ada apa aja sih? Nih. Nah, ini biaya tenaga biaya kerja pemasaran dan biaya kerja administrasi dan umum. Ini 125 dan 140. Ini untuk yang variabel dan tetap ya. Ini variabel dan tetap. Variabel dan tetap sudah ketahuan kan? Kalau variabel dan tetap itu ada dua. Tinggal kita masukkan saja. Biaya variabel dan tetapnya tadi ya, kita masukkan kan ada dua, variabelnya ada dua, biaya tetapnya juga ada dua untuk administrasi dan umum. Biaya pemasarannya tinggal ngambil yang di depan tadi. Nah, jadi nilainya ini harus sama. Sebenarnya nilai ini adalah nilai pemisah dari ini. Karena ini sifatnya itu pemisah tadi ya, dipisah sifatnya. Nih, soal ini. Nah, dipisah menurut perilakunya, maka ini harus dipisah. 75, 50, 100 sama 40. 75, 100, 40 sama 50 di sini. Jadi ini adalah pemisah dari ini karena sifatnya harus dipisah ya, berdasarkan perilakunya harus dipisah. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Nah, yang diserahkan kepada pemesan kan 101 dan 02. Berarti sekarang sudah timbul yang namanya harga jual. Harga pokoknya berapa? Kita lihat harga pokoknya. Harga pokoknya di sini 101 507 500, 102 360. Harga jualnya 750 dan 650 ya. Nah, jadi di sini dari slide ini kita bisa ketahui untuk yang namanya barang jadi atau pesanan itu diberikan kepada pemesan ya, kepada pemesan, maka di sini kita itu harus memindahkan harga pokoknya. Dimana harga pokoknya untuk pesanan 101 itu dari 507. Ya, kita balik ke depan. Ya, di mana sih Bu? Mana 507? 507 yang tadi itu. Ya. Nah, ini 507, kemudian 360. Ini kan sudah selesai. Ini adalah harga pokoknya. Sekarang harga jualnya ya. Harga jualnya itu berbeda. Harga jualnya ternyata 750 dan 650. Dari mana Bu harga jual ini? Yaitu nilai untuk penentuannya dari harga jual pribadi atau harga jual nanti di awal. Biasa ini. Ini harga jual. Harga jual telah ditentukan 750 dan 650. Ternyata biayanya hanya mengeluarkan ini sama ini ya. Nih. Terjadi laba apa rugi sih? Kalau dilihat dari ini terjadi laba ya, banyak labanya. Maka apa ketika penyerahan? Ingat, tunai apa kredit? Kalau tunai tinggal menggunakan kas pada penjualan. Kemudian untuk menghitung menjurnal HPP-nya, yaitu HPP-nya pada barang jadi. Barang jadinya berkurang, harga pokok penjualannya bertambah, seperti itu. HPP-nya berdasarkannya menghitung banyaknya produk ya, atau biaya yang berdasarkan harga pokok, tapi kalau berdasarkan penjualan yaitu nilai penjualannya, seperti itu. Itu adalah hal-hal akuntansi yang harus kita lakukan untuk melakukan perhitungan akuntansi untuk biaya variabel atau variable costing untuk metode harga pokok pesanan, seperti itu. Baik, saya akan lanjut lagi ke ini lupa. Ini adalah sebenarnya adalah biaya bentuk laporan laba ruginya, sama kayak tadi ya. Harga pokok, harga penjualan atau hasil penjualannya dikurangi dengan HPP. HPP-nya ada apa aja di sini? Persediaan barang dagang awal ada kan tadi, biaya produksinya dimasukkan, harga pokok barang diproduksi, persediaan barang dalam proses akhirnya dimasukkan, yang sedia untuk dijual berapa barang ya, sama perlakuannya. Ingat, ini laba kontribusi. Ketika ada yang tetap tadi itu baru itu dimasukkan ke laba bersih nantinya. Ini ya, seperti ini. Kemudian adalah variable costing dengan metode harga pokok proses ya.
variable costing untuk metode harga pokok proses. Ini tinggal satu langkah lagi ya, atau satu metode lagi yang harus kita selesaikan. Di sini adalah variable costing dengan metode harga pokok proses. Nah, di sini apa sih yang dikatakan dengan variable costing dalam metode harga pokok proses, yaitu harga pokok produk persatuannya itu dihitung setiap akhir periode dengan cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalen produksi selama periode yang sama. Itu untuk variable costing. Sama sih sebenarnya. Kalau variable untuk metode proses itu kan kemarin itu setiap kegiatan produksi dilakukan secara massa, itu untuk perhitungan produknya itu dibagi banyaknya jumlah produk yang dihasilkan pada masa tersebut. Itu sama dengan metode ini. Maka dengan demikian biaya overhead pabrik variabel itu tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, namun dibebankan kepada produk menurut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jadi ingat, kalau ini pada biaya sesungguhnya terjadi pada periode tertentu, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran umum tentang variable costing dengan metode harga pokok proses. Baik ya, saya lanjut. Ini rekeningnya sama kayak rekening secara umum ya. Ini rekeningnya kayak kalau tadi juga, BDP-nya ada ya. Tapi kalau tadi kan ada tetap, ada BOP tetap, BOP yang variabel, ada biaya pemasaran tetap, biaya pemasaran variabel, seperti itu sama kalau biaya variabelnya sama umumnya. Tapi kalau tadi kan ada BOP sungguhnya variabel, ada BOP variabel yang dibebankan dan semacamnya. Tapi ini adalah lebih ringkas lagi daripada yang tadi ya. Ini hanya BOP sungguhnya, BOP variabel sungguhnya, BOP tetap sungguhnya, seperti itu. Jadi ini lebih ringkas lagi daripada yang tadi. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya sama ya, ada 9 langkah di sini. Nah, ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo kita kembali ke soal lagi ya. Nih, contoh soal variable costing pada metode harga pokok proses. Ingat, proses itu ada beberapa departemen. Ada 1, 2 maupun 3 departemen dan selanjutnya sampai proses barang jadi. Nih, ini ada 2 departemen ya. Departemen 1 dan departemen 2. Ingat, metodenya harga pokok rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata tertimbang kan tinggal menambahkan saja, kemudian dibagi banyaknya total barang. Beda dengan metode FIFO yang kemarin ya. Kalau metode FIFO itu agak rumit, lebih mudah metode rata-rata tertimbang. Jadi contohnya di sini adalah menggunakan metode rata-rata tertimbang. Baik, kita masuk ke soal. Nah, data produksi barang dalam proses. Ya, ingat persentase lagi Bu. Iya, persentase untuk menghitung ekuivalen nanti ya. Ada biaya bahan baku, biaya konversinya, departemen 1 40%. Nah, biaya tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja itu 20%. Untuk departemen 2 biaya BOP variabelnya 60%. Semua ya, semuanya untuk departemen 1, departemen 2. Dimasukkan dalam proses bulan ini. Unit ditransfer ke departemen 2. Ini ya. 25, unit ditransfer departemen 1 itu 35. Nah, kemudian biaya barang jadi transfer ke gudang 38. Jadi ini yang ditransfer ke gudang, barang dalam proses akhirnya di sini ya. Ini persentasenya. Jadi ini soalnya sama sih kayak kemarin ya soalnya ya. Gambaran umumnya sama. Nah, tapi bagaimana nanti perlakuannya jika memasukkan variable costing? Nih. Ini dari soal ini banyak ya angka-angkanya, lumayan agak capek ini. Tapi sudahlah, dinikmati saja dulu. Ini harga pokok barang dalam proses awal. Harga pokok departemen 1. Ya. Ini perhitungannya harga pokoknya. Departemen 1 adalah 11.150, menyerap bahan baku ini ya. Bahan baku ini biaya tenaga kerjanya ya. Ini biaya overhead pabriknya juga ini. Bagian produksi, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sama BOP pabrik, variabel dan tetapnya juga ada.
biaya non produksi, data penjualannya. Jumlah produk yang dijual nanti 30 kilo, harga penjualannya adalah 8.000 ya. Ini datanya, informasinya. Penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana? Ya penyelesaiannya kayak umum kayak tadi, ada 9 tadi ya yang harus kita selesaikan. Nah, ini. Ingat seperti yang pertama, proses. Proses itu harus menghitung unit ekuivalen. Ingat dari departemen 1 ya, karena ada 2 departemen, berarti pengerjaannya 2. Jadi dari awal dulu, dari departemen 1. Nah, cekidot, ayo ke sini ya. Perhitungan unit ekuivalen. Barang jadi 35. Barang dalam proses, prosentasenya dilihat. Ya. Barang jadi unit diterima dari departemen 1 ini. 35 kan ya? Ditransfer ke departemen 2. Jadi selesai di departemen 1 dikirim ke departemen 2. Jadi kan masih memperhitungkan departemen 1. Ini 35, BB-nya 100%, konversinya 40%. 40% enggak tadi? Ya. Ya. 40% apa 30 sih? Oh ini 100%, konversinya di sini 70% nantinya. Mana? Nah, ini 100% tinggal kalikan 9.000. Dari mana 9.000 ini ya? Jadi di sini nilai 9.000 itu untuk departemen 1 itu adalah dari nilai barang dalam prosesnya. Barang dalam prosesnya itu kan tadi sudah diketahui bahwa barang dalam prosesnya itu nilainya adalah 9.000. Barang jadinya kan 35. Barang dalam proses akhirnya 9.000. Jadi itu nanti barang dalam proses akhirnya itu adalah 100% nih. Kalikan 100%. Konversinya 70%. Ya. Konversinya adalah 70% kalikan 9.000. Jadi ini. Nah, ini unit ekuivalennya. Ini unit ekuivalen. Kemudian perhitungan biaya produksi variabel per satu departemen dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ya. Ingat, karena kan proses itu adalah pada masa tertentu atau periode tertentu. Nah, elemen biayanya, bahan baku, tenaga kerja sama BOP. Dari mana ini? Nah, dari ini. Departemen 1. Ini kan menghasilkan ini biayanya ya. Menyerap biaya itu. Nih, yang ditambah dalam periode sekarang, ya. Yang ditambah dengan periode sekarang. Nih, ditambah dengan ini. Departemen 1 ya. Karena kan departemen 1 kan tidak ada lagi biayanya, hanya menyerap ini. Nih, total biayanya, unit ekuivalennya. Unit ekuivalennya 44 sama 41. Karena ini konversinya itu sama, jadi ini 41.300, 41.300. Tinggal ini dibagi ini, dibagi ini. Itu adalah biaya, jumlah biaya per kilonya. Nah, ini per kilo, jumlah biaya per kilonya. Ini jumlah biaya per biaya produksi. Kalau ini 500, 750 sama 950. Nah, kemudian yang kedua, kita memperhitungkan harga pokok, produk selesai, dan persediaan barang dalam proses departemen 1. Nah, ini lebih gampang lagi daripada yang tadi ya. Kalau yang ini produk selesainya, ingat produk selesainya itu dikirim ke departemen 2 kan 35 tadi ya. Nah, tinggal dikalikan dengan jumlah atau nilai biaya produksi per unit biayanya. Ada 500, 750 sama 950 kan, ini tinggal dikalikan aja ini sama ini. Jadi di sini adalah total harga pokoknya sebesar ini. Nah, ini yang ditransfer. Kemudian kalau sudah selesai yang ini, jangan lupa kita menghitung biaya ataupun harga pokok persediaan dalam proses akhirnya. Berapa sih proses akhirnya tadi? 900 kan ya? 9.000 ya. Ini kan 9.000. Gampang ini ya. Tinggal dikalikan dengan unit ekuivalennya atau prosentasenya. 100 sama 70 dikalikan dengan 500, 750 sama 950. Jadi ini dalam proses ini barang jadi di departemen 1 tinggal ditransfer ke departemen 2. Ini gampang ya. Tinggal masukkan lagi ke dalam laporan biaya produksi variabel departemen 1. Seperti biasa, tinggal masukkan. Kemudian departemen 2. Departemen 1 sudah ya. Sekarang kita masuk ke departemen 2.
Departemen 2. Departemen 2 yaitu perhitungan unit ekuivalen. Sama, Departemen 2 tadi ada berapa sih nilainya? Barang jadinya sama akhirnya. Departemen 2 barang jadinya ya ditransfer ke gudang 38, dalam proses akhirnya adalah 3000. 38 sama 3000 ya. Ingat. Ini 38 3000. 38 3000. Kemudian persentasenya tadi ada berapa persen? Lupa tadi, tidak diingat juga. Harus balik lagi. Ya. Ada 40% dan 80%. 40% dan 80%. Nih, 40% dan 80% itu dikalikan 3000 ya, itu jadi unit ekuivalen. Nih. Perhitungan biaya produksi variabel persatuan departemen pada 2 bulan Januari, atau di Departemen 2, bukan 2 bulan, maksudnya biaya produksi itu variabel persatuan pada Departemen 2 selama bulan Januari atau selama 1 bulan Januari. Nah, ini yang harus dilakukan. Ingat, elemen biayanya apa aja sih yang melekat di situ? Tinggal masukkan aja. Mana tadi? Nah, ini. Ini ditambahkan dengan ini, ya. Ditambah. Nah, ya kan? Nah, ditambah jadi ini dikurangi dibagi dengan unit ekuivalennya. Unit ekuivalennya kan ada dari sisa Departemen 1 kan? Nilainya kan tadi 41. Nih loh. Ini kan 41300 kan ya? 41 ya. Oh, bukan 41300, 41 ini. Departemen 41, kemudian 39200, 40400 dengan masukkan ke sini. 3 dibagi ini akan menghasilkan nilai ini ya. Kemudian perhitungan harga pokok proses selesai. Sama kayak tadi. Selesainya berapa yang selesai? Yang selesai kan 38, sisanya 3000. Tinggal dikalikan dengan unit ekuivalennya. Unit ekuivalen dari biaya per unit biaya produksi per unit biaya ya. Kalikan ini. Ini nilainya. Nah, ini adalah laporan biaya produksi variabel Departemen 1 dan Departemen 2. Kalau sudah seperti ini, baru kita melakukan pencatatan penjurnalan. Ini adalah pencatatan secara akuntansinya. Apa aja sih jurnal-jurnal yang akan dicatat di sini? Ini yang banyak tenaga untuk kita melakukan penjurnalannya ya. Yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong seperti biasa. Apa aja sih yang digunakan? Kalau tadi kan kita dipisah biaya bahan baku dan bahan penolongnya. Kalau bahan penolong kan tadi sifatnya tetap, jadi yang akan dimasukkan ke BOP kalau bahan penolong. Kalau di sini dijadikan satu, pencatatan biaya bahan baku dan bahan penolong. Gimana jurnalnya? Yaitu BDP biaya bahan baku itu akan menjadi debit, persediaan bahan bakunya akan berkurang sebesar 20.200. Bahan bakunya kan 20.200. Mana tadi? Biaya bahan baku. Mana tadi biaya jadi? Mana tadi? Biaya bahan baku 20.200 ya. Nih. Nih di sini. Mana tadi? Ini. Biaya produksi, biaya bahan baku ini kan awal. Kalau ini kan sudah dicatat di jurnal. Berarti kan kalau ini kan masih akan mencatat, berarti hanya mencatat pada biaya produksinya. Jadi ini akan dicatat. Tuh. Kemudian biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja itu juga mencatat dari transaksi sebelumnya atau kegiatan yang dilakukan di sebelumnya, yaitu biaya tenaga kerjanya juga sama, ngambilnya dari di bawahnya biaya bahan baku tadi. Kemudian yang untuk biaya tenaga kerja untuk Departemen 2 itu sama ya, 37 di sini. Mana? Dari tabel yang ini. Nih, ini biaya overhead pabrik nanti diambilnya dari sini juga. Nah, ini ya. Kemudian biaya overhead pabrik ya. Kalau biaya overhead pabrik di sini
pabrik sesungguhnya, untuk BOP yang sesungguhnya, kalau tadi yang dianggarkan kan ada 37 31 50. Kemudian ada yang departemen 2 44 3 40. Tapi di sini untuk pencatatan biaya tenaga kerjanya itu harus bukan biaya overhead pabriknya yang sesungguhnya itu harus mencatatnya itu pada yang sudah terjadi, bukan pada yang masih dianggarkan. Kita lihat di depan. Berapa sih untuk departemen 1 biaya overhead pabriknya? Biaya overhead pabrik ya. Mana? Nah, ini biaya. Oh, ini departemen 2. Ini biaya overhead pabrik ya. Jadi di sini diketahui bahwasanya biaya overhead pabriknya di situ diketahui nilainya adalah 359 ya, 59 315 315. Nah, jadi di sini untuk BOP yang sesungguhnya terjadi itu adalah 59 315. Nah, itu dari mana 59 315 itu dari sini. 59 ini kan masih dianggarkan tadi. Dari ini. Mana tadi BOP ini berhitungan ini 39 dari nilainya, bukan 39 ya, 59 315 ya, 59 315. Nah, ini nilainya adalah dari sini ya. Ini kan biaya overhead pabrik ya, ditambahkan kan 31215 nih ya, biaya overhead pabrik variabel kan. Kemudian ada BOP variabel juga. Jadi BOP untuk departemen 1 itu harus ditambahkan juga BOP variabelnya. Berapa BOP variabelnya yang akan menjadi penambah di sini ya? Nah, yang akan menjadi penambah di sini adalah sebesarnya adalah 20 juta. Dari mana nilai 20 juta tadi ya? Di sini kita akan mengetahuinya nilai 20 juta itu dari nilai BOP mana? Kok slide 2. Nilai BOP untuk departemen 1 nih 37, ini 37 ya. Nanti BOP variabel untuk ini 37, kemudian untuk biaya variabelnya juga ada 20 juga ya. Nantinya itu akan menjadi menambah, jadi hasilnya di sini adalah 59 ya. Mana sudah? Kemana ya nih. Kemudian ya BOP untuk departemen 2. Di sini untuk yang BOP mana 59 ya. BOP untuk departemen 2 yaitu 77340 ya. Di situ sama perlakuannya untuk BOP sungguhnya untuk departemen 2. Kemudian dikreditkan itu apa sih yang menjadi pengkreditan di sini? Jadi di situ ya. Di situ kan juga keterangannya ketahuan di sini. Di sini kan nilainya 77340 ya. Sebenarnya 77 itu 340 itu diperolehnya dari ini. Dari yang kayak tadi. Mana slide-nya? Tetap, yang tetap. Tadi ada tetap. BOP variabel yang tetap. Lihat soal yang sungguhnya terjadi. BOP variabel tetap. Nah, ini ya. 77340 ya. Jadi di sini akan ketahuan nanti adalah 77340 untuk yang departemen 1. Kemudian untuk yang ini maka kreditannya ini. Kemudian di sini untuk BOP yang sungguhnya tadi barang dalam proses atau BOP variabel departemen 1 di sini ketahuan ya 37315. Sama dengan 22. Nih 37315. Ini. Ya.
37315 sama 2200. Itu adalah nilai dari biaya variabel dan biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Itu untuk penjurnalan untuk barang dalam proses BOP Departemen 1, BOP tetap Departemen 1 ya. Nih. Kemudian untuk BOP Departemen barang dalam proses BOP Departemen 2, kemudian BOP Departemen 2. Jadi tinggal masukkan di Departemen 2. Ini Departemen 2-nya. Tadi mana sih sudah soalnya ini? Ya, ini Departemen 2. Tadi kan dari sini. Ya, tinggal dimasukkan di sini. Kan 20-nya tidak ada. Kalau yang awal tadi tinggal dimasukkan ke yang sini. Yaitu nilainya 40 sama 33. Jadi semuanya ngambil dari sini ya. Seperti itu. Kemudian dari sini dikreditkannya adalah BOP sungguhnya Departemen 2. Harusnya. BOP sungguhnya Departemen 2. Ya. Nah, tuh. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi di sini. Pencatatan selanjutnya adalah pencatatan harga pokok barang jadi Departemen pertama yang ditransfer ke Departemen 2. Jadi harga pokoknya, ingat tadi yang ditransfer barang jadinya itu kan pesanan 101 dan 102. Jadi yang barang jadi itu ditransfer ke Departemen 2. Jadi nanti jurnalnya itu barang dalam prosesnya itu akan menjadi di debit, biaya bahan baku Departemen 2 itu akan menjadi di debit karena ini akan menjadi penambah di dalam Departemen 2. Kemudian BDP pada Departemen 1 itu akan menjadi kredit. Nominalnya dari ngambil dari sini. Nah, ini. Ya. Ini kan sudah masuk di Departemen 2. Ada 77 kan? Ada 77, ada 17. Ada 17.500 dari sini sih sebenarnya juga bisa. Mana ya? 77. Bukan di sini tadi. Nah, ini 77 ya. Ini sebesar 77. Ini adalah ditransfer ke Departemen 2 yang itemnya adalah BDP-nya ini. Tuh. Kemudian pencatatan harga pokok barang dalam proses Departemen 1 pada akhir periode. Jadi penentuan harga pokoknya, ingat tadi kan ada sisa. Ya, ada sisa di Departemen 1. Ini sudah, yang atas ini sudah jadi di Departemen 1, transfer ke Departemen 2, ini adalah sisa di Departemen 1. Nah, tadi kan ada sisa ya. Kalau tidak keliru 3.000 kayaknya di Departemen 1 itu. Sisanya. Oh, 9.000 kebalik ya. 9.000. Jadi berapa nominalnya di yang ini? Tinggal masukkan ini. 4.500. 4.500, 472, 5985. Nanti ini nanti merupakan barang dalam proses ya. Barang dalam proses itu akan menjadi dikredit. Karena sudah hilang, itu akan beralih pada Departemen 2 menjadi barang dalam proses atau persediaan barang dalam proses Departemen 2 ini nilainya ini. Kan? Kemudian pencatatan harga pokok barang jadi dan transfer ke gudang. Ingat yang ditransfer ke gudang tadi 103 ya. Jadi kalau yang ditransfer ke gudang itu ada 10, termasuk juga 103. Nah, jadi di sini tinggal ngambilnya yang tadi, yang perhitungan tadi. Nah, ini. Ditransfer 81 ini sama dikreditkan ini. Jurnalnya sama kayak tadi ya. Kemudian pencatatan harga pokok barang dalam Departemen 2 pada akhir periode. Di Departemen 2 kan akhir periodenya ada 3.000. Jadi tinggal mengambil nominal yang dari 3.000 tadi, sisanya ya 3.000 ini. Nah, ini tinggal di jurnal masukkan aja. Kalau sudah tinggal pencatatan penjualan produk. Penjualan produk di sini ingat kalau itu kan ada penjualan sama HPP. Kalau penjualan itu adalah nilai jualnya. Kalau HPP itu yaitu nilai harga pokok barangnya. Tuh. Dia di awal dan sudah juga dijelasin ya. Tinggal mengalihkan aja. Nah, pencatatan biaya komersil, ingat komersial. Nah, biaya pemasaran, biaya administrasi itu dimasukkan semua ya. Nah, jadi biaya-biaya yang melekat di awal itu di transaksi itu tinggal dimasukkan di sini. Sama dengan perlakuannya dengan biaya variabel. Kalau di sini tinggal masukkan juga laporan laba ruginya.
Apa sih sebenarnya yang membedakan antara variable costing metode pesanan dengan variable costing metode proses seperti itu. Jadi di sini kalau yang namanya pembeda dari variabel keduanya itu adalah sama sih sebenarnya, sama-sama memasukkan biaya variabel itu ke dalam biaya variabel BOP. Hanya samanya pada biaya variabel BOP. Bedanya di sini kalau yang pesanan itu BOP-nya ada BOP tetap, ada BOP variabel. Tapi kalau yang proses BOP-nya itu hanya satu, yaitu BOP variabel. Sama-sama menghitung BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya dan juga ada persamaannya juga ya. Seperti itu. Jadi dari slide ini semoga kalian bisa memaknai dan bisa memahami dari materi ini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti materinya juga akan saya upload di Edmodo. Kalian bisa berkomentar di bawahnya jika kalian belum paham ya. Jika kalian belum paham silahkan komentar di bawahnya. Itu adalah sebagai perkuliahan saya di pertemuan ke-9 ini. Nanti jangan lupa kalian ngisi absensi juga di fakultas. Jika sudah silahkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.